친했어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Foni Sulistia Kasiru, NIM 532422023. Saya kuliah di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan membuat vlog pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini teman-teman? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang psikologi pendidikan. Sebelum kita masuk kepada materi, apakah kalian tahu apa itu psikologi pendidikan? Belum tahu. Oke. Jadi, psikologi pendidikan merupakan bagian dari studi psikologi tentang faktor dan proses yang berhubungan dengan pendidikan. Dari sana, kita bisa melihat bahwa ada hubungan yang kuat antara psikologi pendidikan dan kegiatan belajar. Psikologi pendidikan berfokus pada masalah kegiatan belajar. Hal ini juga mengacu pada kegiatan mengajar. Konsumen utama psikologi pendidikan adalah tenaga pendidik, yakni guru dan dosen. Mereka dituntut untuk menguasai bidang ilmu dalam menjalankan fungsinya untuk menciptakan tindakan proses belajar yang efektif. Pada psikologi pendidikan kali ini, terdapat kompetensi dasar yakni memahami berbagai teori pembelajaran seperti behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan humanisme. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pembelajarannya. Baik, sekarang kita masuk pada materi. Yang pertama itu teori behaviorisme. Teori behaviorisme ialah teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori ini berfokus pada peran dari belajar dalam menjalankan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku yang efektif atau respon. Teori behaviorisme ini menekankan bahwa perilaku dapat dinilai, diatur, dan dimodifikasi proses pembelajarannya, dipandang sebagai respon terhadap stimulus dan lingkungan. Contoh dari teori behaviorisme ini yaitu, misalnya dalam kegiatan kelas matematika, guru memberikan penguatan, misalnya pujian atau penghargaan kepada siswa setiap kali mereka menjawab soal yang diberikan kepada guru. Tujuannya adalah untuk memperkuat perilaku siswa dalam menjawab soal matematika dengan tepat. Yang kedua itu teori kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Pendekatan kognitif, teori kognitif menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses informasi dalam pemikiran individu. Persepsi, pemahaman, dan ikatan merupakan fokus utama. Contoh dari teori kognitif ini yaitu dalam pelajaran bahasa, siswa mempelajari aturan tata bahasa dan menggunakan strategi kognitif, seperti menghubungkan kata-kata dengan gambar atau membuat catatan untuk membantu mereka memahami dan mengingat materi tersebut. Yang ketiga itu ada konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajarannya. Sebab dengan memiliki sifat membangun,
maka dapat diharapkan keaktifan siswa akan meningkatkan kecerdasannya. Teori konstruktivisme menekankan bahwa individu secara aktif membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman, refleksi, interaksi dengan lingkungan. Contoh dari teori kali ini yaitu misalnya dalam proses sains, siswa mungkin diberi kebebasan untuk merencanakan dan melaksanakan eksperimen mereka sendiri. Mereka kemudian merefleksikan hasilnya, membuat kesimpulan, dan memperluas pemahaman mereka tentang topik tersebut. Yang keempat itu ada humanisme. Pada dasarnya, kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya, humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur spiritual atau nilai transdental serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan penalaran. Di kemanusiaan yang tidak bersifat ketuhanan. Sedangkan humanistik dalam tataran akademik tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia, seperti studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Romawi. Teori humanisme ini menekankan pada pengetahuan terhadap kebutuhan dan potensi individu. Fokusnya ini adalah mengembangkan penuh potensi manusia termasuk aspek emosional, sosial, dan spiritual. Contoh dari teori humanisme ini, dalam kelas seni, guru dapat memberikan siswa kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri melalui lukisan atau seni kerajinan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pengembangan kreativitas dan ekspresi diri siswa. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang psikologi pendidikan beserta teori-teorinya. Di sini saya ingin bertanya siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang teori behaviorisme. Silahkan. Saya akan menjawab mengenai tentang behaviorisme. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama. Kenalkan, nama saya Evosiana. Baik, langsung saja. Behaviorisme menekankan bahwa perilaku dapat diamati, diukur, dan dimodifikasi. Proses pelajaran dipandang sebagai respons terhadap simulasi, stimulus, dan lingkungan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya, coba jelaskan kembali tentang teori dari kognitif. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kognitif, teori kognitif yang saya tangkap dari penjelasan tadi. Teori kognitif menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui pemrosesan informasi dalam pikiran individu, persepsi, pemahaman, dan ingatan yang merupakan fokus utama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat memuaskan. Semoga teman-teman bisa memahami tentang teori-teori tersebut. Sebelum saya menutup materi saya pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan. Setiap teori pembelajaran memberikan pandangan unik tentang proses pembelajaran dan menekankan aspek tertentu dari pengalaman belajar. Pemahaman yang mendalam tentang teori-teori ini dapat membantu pendidik dalam merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengar pemaparan materi dari saya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.